Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat selaku dosen pengampu mata kuliah IPA MISD dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Jaringan pada Tumbuhan dan Hewan. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dapat diartikan sebagai kumpulan sel yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem tersusun oleh sel-sel muda sehingga selalu membelah dan belum terdiferensiasi. Jaringan meristem mempunyai karakteristik yaitu sel berdinding tipis memiliki nukleus yang relatif besar, banyak mengandung sitoplasma padat, vakuola berukuran kecil, selnya berbentuk kubus, dan tidak memiliki ruang antar sel, serta selnya tidak menyimpan cadangan makanan. Jaringan meristem memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan sel untuk membentuk individu baru. Jaringan meristem berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem berdasarkan letaknya yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang kedua itu ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Jaringan dewasa memiliki berukuran lebih besar daripada jaringan meristem. Memiliki ruang antar sel, dinding sel mengalami penebalan, mempunyai vakuola yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit. Jaringan dewasa berdasarkan fungsinya yaitu ada yang pertama jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung. Jaringan epidermis ini biasanya terdiri dari satu lapisan sel yang masih hidup terletak pada permukaan luar organ tumbuhan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk derivat epidermis yaitu yang pertama ada stomata, yang kedua ada trichomata, yang ketiga ada bulliform atau sel kipas, yang keempat ada spina yaitu yang berupa duri, yang kelima ada filamen, dan yang terakhir ada sel kersik. Terus yang kedua ini jaringan pelindung yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus sering berfungsi menggantikan epidermis. Ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena usia atau faktor lain, sehingga jaringan lain di bawahnya terlindung dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus yang bernama velogen. Jaringan gabus tersebut membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel-sel hidup dan dinamakan veloderm. Sebaliknya, kambium gabus membentuk jaringan ke arah luar yang tersusun dari sel-sel mati yang dinamakan velum. Terus yang ketiga itu ada jaringan parenkim atau yang disebut dengan jaringan dasar. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya antara lain yaitu parenkim asimilasi atau klorenkim, parenkim udara atau aerenkim, parenkim penimbun, parenkim penutup luka, parenkim pengangkut, dan parenkim air. Sedangkan jaringan parenkim berdasarkan bentuknya itu ada parenkim palisade, parenkim bunga, karang atau spons, parenkim binatang atau actinenkim, dan parenkim lipatan. Selanjutnya yaitu ada jaringan penguat atau mekanik. Jaringan ini berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan. Jaringan ini memiliki dinding sel yang tebal kuat, serta telah mengalami spesialisasi. Fungsi dari jaringan ini itu sebagai penegak dan penguat daun, melindungi biji sebagai pelindung tumbuhan terhadap gangguan mekanis, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, melindungi jaringan pengangkut.
Terdapat dua jenis jaringan penguat, yaitu jaringan Colen-Kim dan jaringan Sclerenchyme. Yang kelima itu ada jaringan Colen-Kim. Jaringan ini jaringan yang menjadi penyokong pada bagian tumbuhan yang masih muda. Bentuk-bentuk jaringan Colen-Kim itu yang pertama ada Colen-Kim angular, yang kedua ada Colen-Kim lamelar, yang ketiga ada Colen-Kim anular, yang terakhir ada Colen-Kim lacunar. Selanjutnya ada jaringan Sclerenchyme. Jaringan Sclerenchyme ini disebut dengan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak memiliki pertumbuhan. Sclerenchyme tersusun dari sel-sel mati yang terjadi penebalan merata di seluruh dinding selnya sehingga lebih kuat strukturnya. Memiliki dinding yang tebal dan lebih kuat daripada Colen-Kim karena dindingnya mengandung lignin. Nah, jaringan Sclerenchyme itu yang pertama ada serabut Sclerenchyme, yang kedua ada sclereid atau sel batu, dan jaringan berikutnya itu ada jaringan pengangkut atau vaskular. Jaringan pengangkut ini terbagi jadi dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Tersusun atas yang umum berupa sel mati dengan dinding tebal dari bahan lignin. Dan phloem itu jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada bagian dan fungsi akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Pada beberapa tumbuhan itu akarnya tumbuh di udara. Akar yang berasal dari lembaga atau radikula. Akar memiliki struktur yang sangat kuat. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhannya. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang, tanah, dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Struktur akar ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu struktur luar atau morfologi akar dan struktur dalam atau anatomi akar. Yang struktur luar akar itu meliputi leher akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan tudung akar. Terus yang struktur dalam akar itu terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Selanjutnya ada bagian-bagian dan fungsi daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil ataupun dikotil. Daun monokotil ini memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Fungsi daun itu bagi tumbuhan membuat makanan melalui fotosintesis, terus sebagai alat pengeluaran air melalui gutasi, sebagai alat pengeluaran uap air dalam proses transpirasi, menyerap CO2 atau menyerap CO2 dan melepaskan O2. Pada saat fotosintesis, alat respirasi bagi tumbuhan, terus yang terakhir fungsinya itu tempat menyimpan cadangan makanan. Terus daun itu mempunyai beberapa bagian. Yang pertama itu ada epidermis, jaringan mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan yang terakhir yaitu jaringan sekretoris. Selanjutnya ada bagian-bagian dan fungsi batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder. Memiliki ruas-ruas atau yang disebut sebagai internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku.
atau nodus sebagai tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, menghubungkan bagian akar dan daun. Terus selain itu bisa berfungsi sebagai penopang daun, buah, dan bunga, dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis, korteks, dan stele atau silinder pusat. Selanjutnya itu ada bagian-bagian dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan untuk menghasilkan biji. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Bagian bunga dapat dibagi menjadi 2, yaitu bagian steril dan fertil. Bagian steril itu meliputi tangkai daun, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Yang kedua itu ada bagian fertil, terdiri dari benang sari dan putik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahnas. Baik, selanjutnya yaitu bagian-bagian dan fungsi buah. Buah merupakan hasil reproduksi antara putik dengan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Lapisan buah terbagi atas epikarp, yaitu lapisan luar yang keras dan tidak tembus air atau contohnya buah kelapa. Yang kedua yaitu mesokarp, merupakan lapisan yang tebal dan berserabut, contohnya yaitu buah kelapa yang berserabut, dan yang berdaging yaitu buah mangga dan pepaya. Dan yang ketiga yaitu endokarp, merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang keras dan tebal. Contohnya yaitu tempurung pada buah kelapa dan selaput tipis pada rambutan. Buah dibedakan atas 3 tipe dasar buah, yaitu buah tunggal, buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi 1 biji atau lebih. Yang kedua yaitu buah ganda, yakni jika buah terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah. Masing-masing bakal buah tumbuhan menjadi buah tersendiri, lepas-lepas, namun akhirnya menjadi kumpulan buah yang tampak seperti satu buah. Contohnya sirsak. Yang ketiga adalah buah majemuk, yakni jika buah terbentuk dari bunga majemuk. Dengan demikian, buah ini berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah, yang pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Contohnya adalah nanas dan bunga matahari. Selanjutnya, bagian-bagian biji dan fungsinya. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga akan terjadi setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang diikuti oleh pembuahan. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Bagian-bagian biji yaitu ada kulit biji. Next. Bagian-bagian biji itu kotileden, disebut juga kotil atau daun lembaga, adalah bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Kotileden merupakan organ cadangan makanan pada biji kelompok tumbuhan, sekaligus organ pertama yang dimiliki oleh tumbuhan yang baru saja berkecambah yang tidak memiliki klorofil. Yang kedua yaitu plumula, merupakan calon batang yang tumbuh selama masa perkecambahan. Fungsinya sebagai bagian tanaman yang akan mengalami perkembangan ke atas untuk membentuk batang dan daun. Yang ketiga ada radikula, merupakan bagian pertama dari benih yang muncul dari benih selama perkecambahan.
Pertumbuhan pertama dari tanaman yang belum sempurna, radikula keluar dari biji selama tahap pertunasan. Selanjutnya ada epikotil, merupakan bagian batang embrio atau kecambah yang berada di atas kotiledon. Dan ada hipokotil, merupakan bagian batang embrio atau kecambah yang berada di bawah kotiledon. Terus skutelum pada tanaman monokotil misalnya jagung, kotiledon, dan mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. Dan yang terakhir ada testa, cadangan makanan bagi embrio tersimpan dalam kotiledon yang di dalamnya terkandung pati, protein, dan beberapa jenis enzim. Selanjutnya ada hama penyakit pada tumbuhan. Hama merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT yang karena aktivitasnya dapat merusak tanaman dan menyebabkan kerugian pada tanaman. Hama termasuk ke dalam kingdom Animalia, di mana yang berpotensi sebagai hama tanaman dibagi ke dalam 3 filum, yaitu filum Mollusca, filum Chordata, dan filum Arthropoda. Yang pertama yaitu filum Arthropoda, merupakan film terbesar di Kingdom Animalia, yaitu sekitar 84% dari populasi semua jenis hewan yang diketahui. Salah satu jenisnya yaitu menimbulkan kerugian di pertanaman adalah serangga, seperti belalang, kumbang, serangga kecil, kutu, larva lalat, yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman seperti daun menguning dan kerdil, serta daun yang hanya tersisa tulang daunnya saja. Yang kedua itu film Mollusca. Ini film kedua dari Kingdom Animalia, berasal dari kata Latin molus yang berarti lunak, yang mempunyai ciri umum memiliki tubuh simetris bilateral. Habitat mereka itu hidup di lingkungan laut yang sedikit air tawar. Beberapa juga ada di tanah lembab. Contohnya itu siput dan keong yang berpotensi sebagai hama karena dapat merusak dan memakan tanaman yang berdaun lebar dari rumputan. Yang ketiga yaitu film Chordata. Film Chordata merupakan film yang sangat beragam yang terdiri dari sekitar 43.000 spesies. Umumnya yang berpotensi sebagai hama tanaman berasal dari subfilum vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang dari kelas mamalia. Contohnya tikus. Tikus ini menyerang area penyimpanan termasuk hama gudang. Tikus dapat membuat sarang berupa lubang yang terdapat di area pematang sawah, dan tikus juga dapat berlindung di bawah semak-semak rerumputan. Selanjutnya yaitu penyakit tumbuhan dapat juga diartikan sebagai suatu proses kerusakan di mana kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh rangsangan yang terjadi secara terus-menerus dengan cara terhambatnya aktivitas seluler dan diekspresikan dalam bentuk karakter patologi yang khas yang disebut simptom atau gejala. Yang pertama ada cendawan yang merupakan organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil dinding sel mengandung selulosa dan kitin. Cara cendawan mengambil nutrisi makanan dengan cara absorpsi dapat menghasilkan spora bereproduksi secara seksual dan aseksual. Gejala penyakitnya yaitu timbul infeksi patogen cendawa berupa nekrosis, layu, karat, penyakit embun, bercak, busuk basah, hawar daun, dan hipoplasia atau kerdil dan mosaik. Yang kedua ada bakteri, ini sebagai mikroorganisme uniseluler bersel tunggal. Memiliki ciri-ciri umum yaitu bakteri merupakan organisme uniseluler yang memiliki membran sel bakteri yang berbentuk batang lurus, mengembun, dan bercabang. Terus gejalanya yaitu pertumbuhan tanaman yang memiliki ukuran normalnya tumor, puru, pursul, bintil, kudis, dan kanker. Yang ketiga ada virus, yaitu partikel hidup berukuran ultramikro
mikroskopis yang merupakan parasit obligat yang mempunyai komponen utama berupa asam nukleat atau DNA atau RNA diselubungi oleh selubung protein atau protein coat. Terus juga gejalanya yaitu berkembang dan terbentuknya di dekat jalan masuk virus seperti klorosis lokal, kenrosis lokal, dan bercak bercincin. Dan gejala sistematik merupakan gejala yang meluas ke semua bagian tanaman seperti stunting dan kerdil. Yang keempat yaitu nematoda, patogen tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan menimbulkan kerugian. Gejalanya itu terbentuknya luka pada akar, terus permukaan jaringan tanaman mati, terbentuknya perubahan warna, kematian jaringan, dan pembusukan batang, semua pada batang tanaman tidak berfungsi dengan normal menyebabkan kuncup menjadi gugur dan menjadi berkerut dan terpelintir. Gejala pada biji berupa terbentuknya puruk. Selanjutnya, struktur jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terbagi menjadi 4 macam, yaitu jaringan epitel atau epitelium, jaringan ikat atau konektif, jaringan otot atau muskel, dan jaringan saraf atau nervous. Yang pertama, jaringan epitel atau epitelium merupakan jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Seluruh jaringan epitelium terletak pada suatu lamina basalis atau lapisan membran basal. Ciri-cirinya yaitu mempunyai sel penyusunannya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, tetapi mengandung sel saraf. Sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Fungsinya yaitu transportasi, yakni pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan, absorpsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, sekresi atau menghasilkan zat atau enzim dari epitelium, membran, maupun kelenjar ekskresi. Macam-macam jaringan epitelium, pertama itu epitelium pipi, itu menjadi dua, yang selapis dan berlapis. Epitelium yang kedua ada epitelium kubus atau kuboid, dibedakan menjadi dua, yang selapis dan berlapis. Ketiga epitelium silindris, itu dibedakan menjadi tiga, selapis, berlapis, dan berlapis semu bersilia. Dan yang keempat yaitu epitelium transisional, tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Dan yang kelima yaitu epitelium kelenjar. Terdapat dua macam kelenjar, yaitu eksokrin dan kelenjar endokrin. Yang kedua, jaringan ikat atau jaringan penyambung. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyongkong jaringan lain. Jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embryonal mesoderm. Jaringan ikat tersusun dari dua komponen, yaitu bahan intersel atau matriks yang terdiri dari tersusun substansi dasar dan serat-serat, dan sel-sel penyusun. Jaringan ikat terdiri dari fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, sel pigmen, sel darah putih, dan sel mesenkim. Macam-macam jaringan ikat itu, yang pertama jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya yaitu susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Biasanya ini dapat ditemukan pada organ tubuh atau pembungkus pembuluh darah. Macam-macam jaringan ikat longgar yaitu jaringan areolar, jaringan lemak, jaringan mukosa, dan jaringan retikular. Dan fungsinya yaitu memberi bentuk pada organ dalam. Yang kedua yaitu jaringan ikat padat, tersusun dari serat-serat yang berimpit pada dengan sedikit sel dan substansi dasar. Fungsinya itu menghubungkan suatu organ dengan organ lain.
ini terdapat dua macam, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang ketiga yaitu jaringan ikat cair, jaringan ikat yang sel-sel penyusunannya terdapat di dalam suatu matriks berupa larutan atau berbentuk cairan. Jaringan ikat ini terdiri atas jaringan darah dan jaringan limfa atau getah bening. Dan yang keempat yaitu jaringan ikat penyongkong, jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyongkong tubuh. Terdapat dua macam, yaitu jaringan tulang rawan atau kartilogo dan jaringan tulang keras atau osteon. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Ada beberapa macam jaringan otot. Yang pertama jaringan otot polos tersusun atas otot polos yang memiliki ciri-ciri terbentuk sel seperti gelendong dengan kedua bagian ujungnya meruncing dan bagian tengahnya melebar. Terus ukuran selnya panjangnya 30 sampai 200 dan berdiameter 5 sampai 10. Inti sel berjumlah 1, berbentuk oval dan terletak di tengah sel. Otot polos dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Yang kedua jaringan otot lurik. Ini juga disebut otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Ciri-cirinya bentuk selnya silindris panjang, terus bagian ujungnya meruncing. Jaringan otot lurik ini tidak bercabang-cabang. Bagian pinggir kerja otot lurik dipengaruhi oleh otak. Otot lurik juga terdapat pada lidah dan bibir. Yang ketiga, jaringan otot jantung. Bentuknya ini mirip dengan otot lurik, tapi cara kerjanya seperti otot polos. Memiliki ciri-ciri yaitu bentuk selnya silindris bercabang-cabang. Terdapat pita terang dan pita gelap. Kerja otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang keempat yaitu jaringan saraf, jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf ini menghantarkan impuls dari alat indera ke pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Ada dua macam, yaitu neuron sel saraf dan neuroglia atau sel penyongkong. Neuron ini berfungsi meneruskan terdiri atas badan sel dendrit, akson atau nodus, selubung myelin, sel squam, dan nodus Ranvier. Berdasarkan percabangan pada badan selnya, neuron ini terbagi menjadi 3 tipe, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Yang kedua ini neuroglia atau sel penyongkong. Sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia juga membantu sel saraf agar dapat menjadikan fungsinya dengan baik. Fungsinya ini memiliki nutrisi bagi sel saraf. Neuron membentuk selubung myelin pada sel saraf, mempertahankan keseimbangan. Neuroglia ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu neuroglia yang mendominasi sistem saraf pusat dan neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi. Next. Yang selanjutnya ada hama penyakit pada hewan. Ada antraks atau radang limpa, merupakan salah satu penyakit yang bersifat zoonosis, endemi di beberapa wilayah Indonesia, bersifat sporadis dan perlu dewasa cukup. Ini terjadi pada sapi, kerbau, domba, kambing, babi, burung untu, dan hewan menyusui lainnya. Penyebab penyakit ini yaitu Bacillus anthracis. Antraks membentuk spora yang tahan hidup berpuluh-puluh tahun di tanam. Hewan yang mati karena menderita antraks ini dilarang melakukan pembedahan pada bangkainya agar tidak membuka peluang bagi organisme untuk membentuk spora. Yang kedua ini Septicemia epizootica atau ngorok. Ini penyakit menular terutama menyerang pada sapi. Penyakit ini disebabkan oleh kuman Pasteurella multocida, yaitu kuman yang bersifat gram negatif non-motil Coccobacillus yang sensitif
terhadap penicillin. Yang ketiga ada ingusan. Penyakit ingusan ini merupakan penyakit yang menular bersifat akut dan fatal pada sapi dan kerbau. Terus gejalanya ini demam tinggi, radang mukolen, dan selaput epitel perpanasan maupun selaput mata dan encephalitis. Penyebabnya ini ada dua macam, yaitu CV1 adalah herpes virus, merupakan anggota dari subfamili Gamma herpes viridae, famili herpes viridae. Yang keempat ada bovine ephemeral fever atau demam 3 hari. Ini menyerang pada sapi dan kerbau, tidak menular dan menimbulkan penyakit pada hewan lain. Penyebabnya ini virus dari genus yang tidak ada namanya, tetapi termasuk dalam keluarga Rhabdoviridae dari virus RNA. Trypanosomnia atau sura ini penyakit akut juga ataupun kronis. Kerugiannya itu penurunan berat badan, kesembuhan, penurunan produksi susu, penurunan tenaga kerja yang dapat menyebabkan kematian. Penyebabnya ini protozoa Trypanosoma evansi. Yang keenam ada skabis atau kudis menular. Penyakit ini bersifat zoonosa, artinya dapat menular kepada manusia. Penyakit terserang ini mengalami penurunan kondisi terutama berat badan, kualitas daging, kerusakan penurunan nilai kulit. Penyakit ini disebabkan oleh sejenis tungau. Pada sapi disebabkan oleh Coreoptosis bovis, sedangkan pada kambing disebabkan oleh Psoroptes ovis. Yes. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Syahnas. Segitu aja presentasi dari kelompok 9. Terima kasih kepada Haikal yang sudah berkontribusi. Sama-sama. Dan teman-teman semua, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.